Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video tutorial untuk mata kuliah e-commerce dengan bahasan e-commerce Oscomer dengan saya Abdul Rahman, Ahmad Faisal Hilmi, Nanda Putra Kusuma, Kaila Fadawa, dan Wahyu Wibowo. Kita mulai dengan masuk browser dulu, lalu masuk ke website Oscommerce. Terus kita cari download atau instalasi di websitenya. Nah, ini dia. Setelah itu di sini di tombol download ini kita download. Nah, karena saya sudah mendownload jadi ya saya skip untuk langkah ini. Lalu setelah itu kita masuk ke quick installation guide. Nah, di sini adalah tata cara atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk instalasi Oscommerce di komputer kita maupun di servernya. Terus di bawah masih banyak lagi dan kita ikuti aja semua untuk tata cara PHP-nya dan lain-lain. Setelah itu kita lanjut ke ini hasil downloadan saya. Ada Oscommerce, format filenya adalah zip. Kita ke terminal dulu karena saya menggunakan Linux. Kita pergi ke par www.html, lalu kita buat folder dengan nama kelompok 3. Setelah itu saya kembali lagi ke folder download tadi, lalu mengkopikan file zip Oscommerce yang sudah saya download dengan perintah cp Oscommerce ke par www.html kelompok 3. Lalu setelah itu kita unzip filenya. Nah, setelah di unzip, browser lalu ketikkan localhost kelompok 3, maka akan tampil jendela seperti ini. Ini adalah pengecekan dari instalasi Oscommerce itu sendiri. Nah, di sini ada yang no, berarti kita harus setting terlebih dahulu. Ini adalah folder, harus read to write. Kita ubah permissionnya terlebih dahulu. Nah, kita refresh lagi maka akan berubah menjadi berwarna hijau. Setelah itu kita bikin database-nya dulu. Di sini saya menggunakan API. Setelah itu kita klik new database. Kita bikin nama dengan kelompok 3 juga. Oke, setelah kita buat database-nya ini sudah ada ya. Lalu kita klik OK di menu localhost yang kelompok 3 tadi. Unpacking, tunggu beberapa saat hingga instalasinya. Nah, di sini ada license agreement, kita klik accept aja, lalu lanjutkan. Nah, di sini ada yang harus kita install dan setting. Nah, di sini PHP-nya 7 karena rekomendasinya 8, meskipun warna ada peringatan tetap aman karena minimalnya ada PHP 7. Nah, di sini kita setting database ke database kita tadi dengan nama database kelompok 3. Masukkan password, harus pakai password ya di sini. Tunggu sampai proses ekspor ke database-nya selesai. Di sini lumayan lama.
Nah, di sini adalah jendela untuk database aksesnya. Nah, kita bikin ada beberapa pilihan, misal tampilannya mau seperti apa pada saat instalasi. Kita pilih single aja. Di sini ada watch, kita pilih watch. Nah, lalu kita beri nama kelompok 3 di sini. Lalu nama tokonya, lain-lain. Ya, kita pilih. Nah, di sini kita pilih no SSL karena kita di browser ditaruh di lokal ya. Ini kita pilih aja biar otomatis karena sudah terisi semua. Lalu kita lanjutkan untuk di bawah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bikin admin akun untuk masuk sebagai admin. Dengan emailnya tentu saja, dan password kita isi juga password. Lalu kita klik akses. Terus di sini kita klik complete installation saja, dan wah, kita sudah berhasil menginstal OSCommerce di laptop kita. Lalu setelah itu untuk mengedit-editnya kita harus masuk ke bagian admin terlebih dahulu. Nah, sini kita admin. Nah, kenapa di sini error? Karena di sini masih HTTPS, kita hapus S-nya. Nah, kita muncul keluar. Nah, karena ini adalah sebuah masalah, kita akan ubah beberapa file config di file OSCommerce-nya agar langsung ke HTTP. Di sini kita masuk ke folder instalasinya tadi, kelompok 3, terus cari admin. Ada admin, kita masuk admin, terus ke lokal, kita masuk lokal, terus kita cari file dengan nama configuration.php. Di sini kita masukkan saja perintah sudo nano configuration.php. Nah, di sini kita hapus di HTTP-nya, kita hapus S pada tag HTTPS-nya. Disinilah masalahnya. Lalu kita simpan, oke, terus kita kembali lagi ke ini dan kita refresh, aman. Lalu masukkan akun administrator tadi. Lalu login. Nah, kita sudah masuk di menu administrasi dari OSCommerce itu sendiri. Nah, untuk mengedit-editnya ada menu dashboard, banyak menu order dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat menu-menu apa saja yang harus kita rubah agar bisa menginstal OSCommerce ini dan kita edit. Di sini saya nggak jelaskan satu persatu karena memang lumayan banyak, hanya yang perlu saja. Nah, pertama-tama di sini kan kita lihat dulu bentuk tampilan awalnya. Nah, di sini kan masih mata uangnya masih euro. Kita akan ubah dia ke rupiah dengan pergi ke setting, ke localization, terus ke currency. Nah, setelah itu, nah di sini kan defaultnya adalah euro British. Nah, di sini kita tambahkan untuk rupiah, namanya adalah rupiah. Kodenya kita masukkan IDR karena rupiah dalam bahasa Inggrisnya IDR kode-kodenya. Terus di sini 360. Lalu masukkan simbolnya yaitu Rp. Yang di bawahnya kita kosongkan, desimalnya kita kasih titik.
dan di bawahnya kita kasih koma. Nah, untuk value-nya kita kasih 20.000 karena kurs rupiah dan pound sterling. Di sini kita bisa set aktif dan default. Kita kosongkan saja terlebih dahulu. Lalu klik update. Nah, lalu kita di sini ubah statusnya menjadi aktif. Untuk mengaktifkannya kita ke set channel, ke yang menu watch ini, apapun itu yang kita gunakan. Terus cari configuration localization. Nah, di sini kita edit, bikin buat rupiah menjadi default, save, lalu save kembali. Sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya dan boom, yang pound sterling menjadi rupiah. Terus kita bisa edit di sini temanya. Di sini adalah tempat kita mengedit, mau bikin ulang ataupun edit yang sudah ada, kita bisa ubah semuanya. Menunya lumayan banyak. Ini adalah kategori yang bisa kita buat juga di sini, buat kategori dan lain-lain. Nah, di sini kan karena terlalu lama kalau saya ini dari awal, kita buka saja yang sudah selesai. Ini adalah Oscommerce yang sudah saya bikin. Kita masuk ke admin. Ya. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah tampilannya, logonya, terutama kita misalkan kita ubah logonya di sini, upload image dan lain-lain. Pokoknya ini bisa kita ubah sesuka hati kita. Dan lalu saya akan mencontohkan salah satu, ini ada banner. Kita bikin bannernya menggunakan carousel agar bisa bergonta-ganti secara otomatis. Beberapa gambar ini kita bisa tambahkan di sini. Karena saya sudah ada, jadi ya kita skip saja terlebih dahulu. Lalu, nah lihat tampilannya sudah dirubah dengan sesuai kita. Terus di sini saya akan tampilkan invoice saja. Tampilan invoice yang sudah saya edit. Nah, beginilah tampilan invoice yang sudah diedit. Ini ada beberapa tampilannya. Nah, terus kita akan membuat kategori. Nah, ini adalah beberapa kategori yang sudah ada. Kita masukkan saja kategorinya. Membuat kategori di sini. Misalkan kita buat kategori dengan nama tes, lalu isi description-nya dengan tes juga karena kita akan mencoba aja. Lalu save. Nah, kembali setelah berhasil. Di sini akan tampil tulisan tesnya, apa kategori yang sudah kita buat. Lalu, nah di sini sudah ada kategori tes, tinggal kita aktifkan saja. Lalu di sini saya akan mencontohkan cara menambahkan produk. Create product di sini. Nah, di sini kita di sini ada buat brandnya apa. Jadi kita masukkan brandnya, harus dibuat terlebih dahulu. Di sini contohnya saya akan menggunakan Veronica. Produk Veronica, brandnya sudah. Di sini ada model dan SKU-nya. Kita tulis terlebih dahulu. Sesudah kita ketikkan, lalu kita pergi ke menu selanjutnya, yaitu image. Kita bisa mendapatkan satu lebih sampai lebih berapa foto yang memang tergantung kita mau berapa fotonya gitu. Saya masukkan 3 saja sebagai contoh.
Masukkan lagi, ini kosong. Kasur 1, kasur 2, kasur 3 tambahkan 2, kita hapus saja yang kosong ini. Nah, setelah kita tambahkan yang ketiga ini, kita bikin default agar dia yang langsung tampil ketika di menu e-commerce kita. Di sini untuk deskripsinya, misalkan judulnya, misalkan kasur, tambahkan saja deskripsinya di sini beberapa, isi aja beberapa nama dengan sesuai produknya gitu. Nah, di bawah juga ada produknya, kita ubah saja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang kita miliki. Ya, setelah itu ke bagian harga. Di sini kan harganya euro, jadi hitung aja, kita jadikan euro, misalkan 34 euro kali 20.000. Mengapa masih menggunakan euro? Karena menggunakan pound sterling, karena kalau dibuatkan rupiah sering terjadi error pada saat tidak tampil di menu front end-nya. Setelah itu kita save. Setelah tersimpan, kita coba kembali lagi ke menu awal. Kita cek apakah ada. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita statusnya kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah aktif kita cek di yang sudah jadi tadi, maka akan bertambah satu produk. Nah, di bawah di sini, ada kesalahan di sini kan, out of stock. Jadi kita belum ngeset stoknya ada berapa. Kita set dulu, masuk lagi ke yang tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan unlimited agar bisa selalu ready stock. Kita simpan, terus kita cek lagi. Maka di sini akan berubah menjadi stok tersedia. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita akan mencontohkan bagaimana ketika kita menambahkan pembayaran. Pergi ke setting. Kita akan mencari folder pilihan dengan nama payment. Lalu kita tambahkan di sini. Kita cari dulu. Menu dengan nama payment. Nah, payment di sini online, ada offline. Di sini kita sudah ubah kartu kredit, tinggal kita tambahkan saja. Lalu di sini ada yang offline-nya, ada bayar di tempat atau COD. Terus di sini ada shipment. Yang offline kita buat JNT dan JNE. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan ke keranjang. Setelah ditambahkan, kita go to chart. Nah, di sini ketika kita tambah, dia akan otomatis nambah. Di sini ada pilihan pengirimannya. Nah, ketika kita nambah barang,
maka akan otomatis bertambah. Itulah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.